Setelah berhasil menjadi pemenang di ajang kompetisi perburuan energi api, Xiaoyan beserta rekan timnya diantar oleh senior panitia penyelenggara kompetisi ke sebuah perumahan. Sesampainya di rumah yang akan ditinggali Xiaoyan dan rekan timnya, panitia senior memberikan petuah kepada tim Xiaoyan. Seberapa kuat kekuatan bertarung sebuah tim juga tidak bisa mengalahkan sebuah tim sendirian. Petuah senior kepada tim Xiaoyan. 萧炎的实力不马而已。哎呀，倒是赖上我了。我不说英明的，医院不需要那种东西。Hari berganti malam, terlihat Xiaoyan sedang berkultivasi yang ditemani oleh seekor ular putih kecil. Xiaoyan berkultivasi untuk memulihkan kembali energinya setelah ia menggunakan teknik rahasia Buddha Fury Flame Lotus yang menguras banyak energinya. Tak lama kemudian, usai Xiaoyan memulihkan energinya, muncullah gurunya dari sebuah cincin yang dipakai oleh Xiaoyan. Kedatangan guru Xiaoyan bukan tanpa sebab. Guru Xiaoyan memberikan informasi kepada Xiaoyan bahwa di sebelah utara ada sebuah nafas yang unik dan mungkin nafas tersebut dibutuhkan oleh Xiaoyan. 真是你所需要的东西，或许的东西。Keesokan harinya, Xiaoyan pergi ke arah utara sesuai dengan apa yang disampaikan oleh gurunya semalam. Xiaoyan mulai berjalan menuju ke arah utara. Saat Xiaoyan sedang berjalan, tiba-tiba saja ada sekelompok orang yang berlari menuju ke arah utara untuk mendapatkan panggoda. Penasaran dengan apa sebenarnya panggoda yang dicari oleh sekelompok orang tersebut, Xiaoyan pun berlari ke arah utara mengikuti sekelompok orang yang membuatnya penasaran. Setelah beberapa waktu Xiaoyan berlari, akhirnya Xiaoyan sampai ke panggoda Ki Pembakaran Langit. Panggoda yang terletak di atas magma membuat Xiaoyan penasaran dengan isi panggoda tersebut. Selang beberapa waktu setelah Xiaoyan melihat banyak orang yang masuk ke dalam panggoda tersebut, karena Xiaoyan penasaran, akhirnya ia masuk ke dalam panggoda tersebut. Setelah Xiaoyan masuk ke dalam panggoda, awalnya biasa-biasa saja. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja Xiaoyan merasakan ada api tak terlihat masuk ke dalam tubuhnya, hingga membuat jantungnya terasa sakit. Untuk melindungi tubuhnya dari api tak terlihat, Xiaoyan mengeluarkan api Green Lotus Core Flame. Beberapa saat kemudian, guru Xiaoyan datang dan memberitahu kepada Xiaoyan bahwa api yang masuk ke dalam tubuhnya adalah Valen Heat Flame yang selama ini dicari oleh Xiaoyan. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, Xiaoyan mencoba melahap api Valen Heat Flame tersebut. Guru Xiaoyan merasa ada yang salah dengan api Valen Heat Flame tersebut. Setelah guru Xiaoyan mengamati api tak terlihat tersebut, ternyata itu hanyalah sebuah pecahan api dari Valen Heat Flame. Mendengar ucapan gurunya, Xiaoyan sedikit kecewa karena api yang masuk ke dalam tubuhnya hanyalah pecahan api Valen Heat Flame. Namun guru Xiaoyan mengatakan, kau jangan kecewa karena api tak terlihat ini adalah pecahan api Valen Heat Flame yang ditanamkan di dalam hatimu. Tentu saja hal ini dapat memancing bagian yang lain dari api Valen Heat Flame masuk ke dalam tubuhmu. Dan kemudian guru Xiaoyan memerintahkan untuk menggabungkan Dao Qi milik Xiaoyan dengan pecahan api Valen Heat Flame.
自于蛇，活该吃苦头，真是个。 Beberapa saat kemudian, saat Xiaoyan merasa kesakitan, datanglah seorang murid senior bernama Han Yue. Han Yue menjelaskan kepada murid baru Xiaoyan bahwa pertama kali memasuki panggoda pemurnian Qi pembakaran langit, langsung menghadapi ujian pertama pembakaran jantung. Jika tidak ada tindakan dari tertua, takutnya murid baru akan terbakar menjadi abu. Dan kemudian Han Yue memerintahkan anggotanya untuk memanggil tertua. Kamera beralih di sebuah perumahan, terlihat dua kelompok orang yang sedang adu mulut. Mereka adalah geng Baisan dan geng Sun Er. Geng Sun Er alias geng Xiaoyan dimintai upeti oleh geng Baisan karena telah menang dalam perburuan energi api. Namun geng Xiaoyan menolak untuk memberikan upeti kepada geng Baisan. Tak kehabisan akal, Baisan mencoba merayu Sun Er, Hujia dan Wu Hao untuk bergabung dengan gengnya. Agar dilindungi oleh kakak senior Baisan, mendengar ajakan Baisan, Hujia langsung menolaknya mentah-mentah dengan alasan geng Xiaoyan tidak akan percaya dengan pengkhianat seperti Baisan. 这里不欢迎你们，快点离！走，好，行。柳长老来了。 Sementara itu, di sisi lain, Xiaoyan yang menahan rasa sakit akibat pecahan api Valen Heat Flame yang masuk ke dalam tubuhnya akan segera diobati oleh Tertua Liu. Namun sebelum Tertua Liu mengobati Xiaoyan, Tertua Liu terlebih dahulu bertanya kepada Han Yue, rencananya hari ini ingin berkultivasi tingkat berapa? Han Yue menjawab akan berkultivasi di tingkat 6. Setelah mendengar jawaban dari Han Yue, Tertua Liu mulai mengobati Xiaoyan. Namun tiba-tiba hal yang tak terduga terjadi. Ternyata Xiaoyan mampu menyetelkan pecahan api Valen Heat Flame dengan kekuatannya sendiri. 斗气精进，与投射分体，就能让我的原因呢，已经很好了。 难怪提起你是我西罗，我总是神秘兮兮。是那些老家伙，原来是有人眷顾的家伙。他说什么是？竟然这诙谐肆意，竟然凭借自己的力量。老钱，这么多年来你心说你可是第一人啊！老爷心了非是手。哈哈哈。 你换我柳长老那家伙生个第一，晚辈萧炎见可。你见过柳长老？没事没事，操控火呀。Xiaoyan yang berhasil menaklukkan pecahan api Valen Heat Flame kemudian diajak oleh Tertua Liu masuk ke dalam panggoda. Tak hanya itu saja, Tertua Liu juga menjelaskan kepada Xiaoyan setiap lantai yang ada di panggoda. Saat sedang berjalan bersama Tertua Liu, Xiaoyan merasakan kekuatan yang cukup besar dari dalam sumur magma. Hal itu membuat Xiaoyan penasaran dan melihatnya menggunakan kekuatan api green matanya. Sekilas tak ada apa-apa, namun saat Xiaoyan membalikan badan dan mulai berjalan menjauhi tempat tersebut, keluarlah seekor ular naga yang diselimuti oleh larva dan kemudian ceritanya pun bersambung.
Saya Joni, admin dari channel Alfilm, mengucapkan terima kasih banyak teruntuk sobat-sobat semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Bagaimanakah kelanjutan episode Donghua Battle Through the Heaven Season 5? Tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan episode terbaru dari Donghua Battle Through the Heaven Season 5 selanjutnya. Saya Joni, admin dari channel Alfilm, pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.